Pemirsa, sejumlah nama mengudara ke publik sebagai bursa bakal calon ketua umum PSSI, diantaranya Lanyala Mataliti, mantan wakil ketua umum PSSI pada era Johar Arifin Husin. Selain Lanyala, juga ada calon kuat ketua umum lainnya, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir merupakan kandidat kuat karena pengalamannya di dunia sepak bola sebagai ex-presiden Inter Milan. Selain itu, juga pada 2012 lalu, Erick dan Levien menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, DC United. Serta saat ini sebagai pemilik Persis Solo bersama dengan Kaisang Pangarep. Selain itu, sesuai dengan hobinya bermain basket, Erick Thohir juga sebagai orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA ketika membeli saham Philadelphia. Sementara di Indonesia, Erick Thohir juga sebagai pemilik Satria Muda. Ya pemirsa, hari ini PSSI menggelar Kongres Biasa 2023 yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta. Dalam kongres ini PSSI akan menetapkan susunan komite pemilihan dan komite banding pemilihan. Hingga kini, Kongres PSSI masih berlangsung di Hotel Sultan Jakarta. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, dan Direktur Utama Persis Solo Kaisang Pangarep menghadiri Kongres. Selain itu hadir pula sebanyak 87 delegasi serta perwakilan dari FIFA dan AFC. Ya pemirsa, PSSI menggelar Kongres Biasa yang agendanya adalah membentuk komite pemilihan dan juga komite banding pemilihan. Nah, ini terkait dengan akan berakhirnya kepemimpinan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule dan memilih ketua umum yang baru. Kita tahu selama ini PSSI penuh dengan kontroversi. Akankah pergerakan kali ini membawa PSSI ke arah masa depan yang lebih baik? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Samara Amani, pemerhati sepak bola. Selamat sore, Mas Samara. Halo, selamat sore Mbak Mirva. Iya, Samara sebagai penyuka sepak bola, bagaimana Anda melihat Kongres PSSI kali ini? Ya, saya pikir Kongres PSSI ini kan lebih kepada fokus terhadap persiapan KLB yang akan berlangsung di bulan Februari ini. Dan tentu saja kita menanti siapa saja yang nanti akan duduk dalam komite pemilihan, siapa yang akan mengetuai komite pemilihan, dan kita harapkan bahwa nantinya KLB itu akan benar-benar berjalan secara adil, secara baik, secara demokratis, dan kita sangat berharap bahwa pada akhirnya akan terpilih seorang ketua umum, seorang pemimpin di PSSI yang betul-betul bisa membawa perubahan bagi sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, agendanya sendiri kan membentuk komite pemilihan dan juga komite banding pemilihan. Artinya ada pembentukan semacam panitia. Apa tanggapan Anda? Ya, saya pikir tentu saja ini yang tadi seperti saya katakan kan, yang paling penting adalah membentuk panitia yang baik. Itu kan banyak berbagai macam rumor hadir siapa saja yang akan duduk dalam komite panitia tersebut. Tapi saya tidak ingin menjudge tentang siapa saja yang akan duduk di situ. Yang ingin saya pastikan adalah bahwa Kongres Biasa ini memang betul-betul berjalan dengan lancar, komite pemilihannya betul-betul terbentuk dengan baik sehingga tidak ada kemunduran lagi tentang waktu-waktu KLB dilaksanakan gitu. Jadi ini kan lebih kepada mempersiapkan pada kongres besarnya, yaitu kongres luar biasanya gitu. Itu yang sebenarnya harus menjadi fokus kita. Walaupun Samara sebenarnya tidak ingin menjudge, tapi sebagaimana Anda melihat sosok para tokoh yang mencalonkan diri jadi ketum PSSI ini, tentu masyarakat juga bertanya-tanya begitu. Iya, saya pikir kita sudah lihat siapa saja sosok-sosok yang mendaftarkan sebagai calon ketua umum atau calon wakil ketua umum. Dan kalau saya di sini melihat memang ada harapan ya dengan misalnya mencalonkan dirinya Pak Erick Thohir gitu. Karena kita tahu background beliau adalah orang dengan latar belakang yang sangat profesional, beliau punya bukti kerja nyata, dan kita juga sadar bahwa selama ini PSSI itu sudah dipimpin oleh berbagai macam latar belakang. Dan saya kira dari berbagai macam latar belakang ini mereka semua juga orang-orang yang kompeten. Tapi apa yang dikatakan Pak Erick ini benar, ini bukan hanya perkara soal kompetensi kan. Ini soal nyali, keberanian untuk mengubah sepak bola kita gitu. Saya ya Mbak Mirva sebagai seseorang yang menggemari sepak bola, saya pengen gitu melihat Indonesia berhasil sukses di kancah internasional ketika bermain sepak bola gitu. Banyak kenangan-kenangan menyakitkan karena manajemen sepak bola kita yang buruk gitu kan dari segi
cerita bahwa beberapa tempat tidak dibayar hutangnya gitu kan, cerita kekalahan-kekalahan kita, apalagi yang paling menyakitkan buat saya adalah kekalahan kita pada tahun 2010 di Bukit Jalil, Malaysia gitu. Saya percaya dengan sosok baru yang sudah terbukti bekerja dengan baik di BUMN ini, yang korupsi Jiwasraya aja berani dia bongkar, saya percaya dengan nyali yang beliau miliki, beliau bisa membongkar PSSI, bisa membersihkan PSSI dari orang-orang yang mungkin tidak baik, yang kotor gitu. Berarti Samara optimis dengan Erick Thohir yang berjanji akan meluruskan yang bengkok begitu? Ya, saya pikir saya cukup optimis ya, karena sebenarnya gini, kita kan kalau menjudge seseorang, kalau kita melihat kinerja seseorang, kita harus melihat apa track record dia gitu kan. Nah, track record Pak Erick ini kita lihat bukan hanya dari segi beliau passionate soal sepak bola, beliau punya pengalaman di bidang olahraga, itu clear lah kalau soal itu. Semua orang sepakat bahwa Pak Erick ini orang yang kompeten. Tapi yang menjadi nilai plus Pak Erick itu bukan masalah kompetensinya saja, tapi keberanian beliau selama ini dalam memimpin. Dan itu beliau tunjukkan ketika beliau masuk ke dalam BUMN. Baru beberapa bulan menjadi Menteri BUMN, beliau bongkar dan bahkan beliau bawa perkarakan korupsi di Jiwasraya gitu, di salah satu BUMN. Dibawa ke Jaksa Agung. Itu kan keberanian kan, itu kan nyali gitu. Nah, dengan semangat yang sama, saya harap dengan nyali yang sama, Pak Erick Thohir juga akan membawa gitu perubahan ini, keberanian ini ke PSSI gitu. Karena kita ini adalah negara yang sangat mencintai sepak bola gitu. Dan kita pengen dong nggak hanya sekedar menjadi penonton bola, kita ingin menjadi negara yang bisa berkompetisi secara baik gitu, secara keren, secara profesional seperti negara-negara lainnya gitu di kancah internasional. Lalu kalau kita melihat ke belakang terkait tragedi Kanjuruhan juga, lalu apa catatan yang paling buruk dan patut dikritisi menurut Samara dengan kepemimpinan yang sekarang? Saya pikir kita lihat, kalau misalnya kita lihat dari tragedi Kanjuruhan kan sudah ada tim pencari fakta yang mengatakan bahwa persoalan utama PSSI itu adalah banyak orang yang tidak mau mengambil tanggung jawab. Banyak yang lempar tanggung jawab, banyak masalah-masalah manajemen yang tidak baik, ketidakprofesionalan gitu. Nah, ini kan persoalan-persoalan seperti benang kusut yang muter-muter aja. Dan ini kan bukan persoalan baru yang hanya terjadi pada Kanjuruhan. Kanjuruhan itu adalah sebuah puncak gunung es dari berbagai masalah-masalah yang ada dalam PSSI gitu. Mulai dari misalnya utang nggak dibayar, seperti tadi saya katakan gitu kan. Mulai dari kemudian isu-isu pengaturan skor, mulai dari banyaknya misalnya atlet yang tidak dibayar dan lain sebagainya. Ini kan semua masalah-masalah yang terus-menerus timbun gitu. Jadi kalau kita bisa katakan ini masalah yang tidak pernah selesai. Nah, penyelesaiannya itu nggak boleh hanya fokus kepada satu peristiwa, satu persoalan atau satu isu. Penyelesaiannya itu harus holistik gitu. Nah, siapa yang mampu menyelesaikannya secara holistik? Yang menurut saya memang pemimpin yang profesional, pemimpin yang paham manajemen, pemimpin yang memang punya pemahaman dan kemampuan untuk mengerti bagaimana cara melerai berbagai macam benang kusut yang ada di PSSI saat ini. Nah, menurut Samara sendiri secara pribadi, apakah dalam kongres ini mengesampingkan evaluasi terhadap kepemimpinan Iwan Bule? Mungkin, saya pikir kita nggak lihat juga misalnya ada pembahasan lagi soal Liga 2, kita nggak lihat evaluasi yang secara menyeluruh. Tapi kalau dalam pandangan saya, evaluasi terbaik atau evaluasi paling jelas yang bisa dihasilkan adalah ketika nanti kita memilih ketua umum baru gitu kan. Sama seperti pemilu, ketika ada pemilu gitu kan, rakyat memilih pemimpin terbaik gitu kan yang dihasilkan gitu. Kalau misalnya pemimpin yang sebelumnya baik, maka dia terpilih lagi. Kalau misalnya enggak, milih pemimpin baru gitu. Nah, ini juga menurut saya evaluasi terbaik adalah memilih pemimpin yang baru, yang membawa ide-ide baru, ide-ide yang secara jelas kontras dan berbeda dengan ide-ide yang mungkin ada di PSSI sekarang. Nah, Samara, kalau kita kembali lagi ke dalam pembentukan komite begitu ya, apakah sosok-sosok itu akan sangat berpengaruh walaupun belum berpengalaman di dunia persepak bolaan? Saya pikir ini bukan masalah pengalaman dalam dunia sepak bola atau enggak gitu. Meski saya yakin kan pasti dalam komite tersebut akan ada orang-orang yang mungkin pemilik klub gitu kan. Berarti kan ini orang-orang yang sudah juga membidangi sepak bola. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk sementara orang dari luar aja gitu. Pasti ada orang-orang yang paham sepak bola di situ gitu. Tetapi yang paling penting bukan terkait hanya paham sepak bolanya, bukan terkait misalnya sudah berapa lama dia dalam dunia sepak bola, tapi kembali kepada seberapa mampu dia memastikan bahwa KLB ini berjalan dengan mulus, dengan baik, dengan lancar gitu, dan demokratis, transparan. Samara sendiri selain Erick Thohir, bagaimana memandang sosok-sosok lainnya yang mungkin nanti juga akan jadi bakal calon ketua umum PSSI? Ya, saya pikir sih ada beberapa calon-calon ya. Jujur saya nggak bisa
tanpa ingin merendahkan satu calon dan yang lain-lainnya, tapi saya jujur tidak melihat yang lebih baik dari Pak Erick gitu. Karena sesederhana Apa yang kalau kita meyakinkan mau Samara? adu tentang Pak Erick. Kalau ditanya apa yang meyakinkan saya tentang Pak Erick, saya melihat memang beliau ini paham manajerial gitu. Kalau misalnya pemahaman beliau soal sepak bola, seperti yang saya katakan kan memang udah nggak perlu diragukan gitu. Beliau pernah menjadi presiden Inter Milan gitu kan. Dan ketika beliau mengambil Inter Milan itu beliau betul-betul membenahi Inter Milan. Beliau juga pernah dan sampai sekarang masih memiliki bisnis sepak bola Oxford United gitu. Pernah juga di DC United dan lain sebagainya. Jadi sejarah beliau di sepak bola itu sudah panjang sekali gitu. Dan kemampuan beliau dalam misalnya mengelola berbagai macam bidang profesional gitu, kemampuan manajerial beliau tuh nggak perlu diragukan, baik itu di basket, baik itu misalnya di sepak bola, baik itu misalnya di BUMN. Jadi bukan hanya pemahaman tentang sepak bolanya, tapi kemampuan manajerialnya tuh sangat kuat. Dan satu lagi Mbak Mirva yang harus kita ingat, di tahun 2023 ini kita akan menghadapi Piala Dunia U20 gitu kan. Dan saya masih mengingat betapa Pak Erick ketika itu sukses membawa Asian Games menjadi sebuah event yang membanggakan Indonesia di level internasional. Kita bangga ketika kita lihat Asian Games ketika itu, kita menjadi satu, rasa nasionalisme kita menggebu-gebu, kita merasa bangga banget kita bisa melahirkan sebuah kompetisi sehebat ini. Dan saya yakin di tangan Pak Erick, sama seperti beliau membuat kita bangga ketika Asian Games, beliau juga akan bisa membuat kita bangga dalam event Piala Dunia U20 ini. Baik, kita tentu berharap masa depan PSSI berada di tangan yang tepat oleh Ketua Umum PSSI baru yang nantinya akan dipilih pada 16 Februari pada Kongres Luar Biasa PSSI. Terima kasih Samara Amani, pemerhati sepak bola telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Selamat sore. Ya pemirsa, terdakwa Ferdy Sambo menjelaskan keterlibatan Putri Chandrawati dalam skenario pembunuhan Brigadir Yosua. Kami akan segera kembali dengan informasinya usai jeda.